Yang ketiga, ini penting dan ini saya lakukan ketika saya melakukan interview. Membawa dokumen-dokumen tambahan pendukung yang bisa menguatkan posisi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan lanjut diskusi dari part sebelumnya, part 2 terkait persiapan dan tips untuk wawancara LPDP beasiswa S3 luar negeri. Di video sebelumnya, saya sudah merecap apa aja hal yang harus teman-teman siap untuk jawab ketika menghadapi interview LPDP. Oke, di part 2 ini saya mau nge-share pengalaman saya terkait tips kunci kesuksesan wawancara LPDP S3 luar negeri, di mana tips ini bisa membantu teman-teman bisa wawancara dengan lebih percaya diri, lebih confidence, lebih yakin dengan jawaban teman-teman. Pertama, pastikan teman-teman harus percaya diri dan berkomunikasi yang jelas dengan interviewer. Teman-teman gak usah ragu dengan kemampuan teman-teman, teman-teman gak usah merasakan karena you'll be fine. Interview ini saatnya teman-teman untuk shine dan bersinar. Jangan ragu untuk menceritakan keberhasilan teman-teman, jangan ragu untuk menunjukkan komitmen teman-teman, jangan ragu untuk show off keberhasilan teman-teman dan menunjukkan bahwa kita merupakan kandidat penerima beasiswa LPDP yang tepat. Jadi teman-teman harus percaya diri dalam menyampaikan ide teman-teman, dalam menjawab pertanyaan interviewer, dan harus berkomunikasi dengan jelas. Di sini teman-teman mungkin dapat duduk dengan tegap, kemudian memaintain eye contact dengan interviewernya, kemudian sedikit smiling, kemudian menjawabnya dengan tegas, dengan lugas, tanpa harus terburu-buru. Yang kedua, dalam memberikan jawaban nanti, teman-teman itu harus konsisten dengan esai teman-teman. Karena tuh interviewer tuh akan memberikan pertanyaan nanti kepada teman-teman itu berdasarkan esai yang teman-teman tulis. Misal, ketika ditanya, kenapa kok memilih University A, kenapa kok memilih program studi A, teman-teman harus bisa memberikan jawaban yang relevan dan konsisten dengan apa yang sudah teman-teman tulis di esai ya. Saya paham, kalau misalnya kita gugup tuh kadang kita tidak bisa menyampaikan ide dengan baik, dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saran saya sebelum interview baca lagi esai teman-teman, benar-benar pahami, benar-benar diingat-ingat, dan pada saat menjawab pertanyaan interviewer harus konsisten dan sesuai dan relevan dengan esai yang teman-teman tulis ya. Yang ketiga, ini penting dan ini saya lakukan ketika saya melakukan interview. Membawa dokumen-dokumen tambahan pendukung yang bisa menguatkan posisi teman-teman. Pengalaman saya, waktu saya interview LPDP, waktu itu saya belum memiliki LOE unconditional ya teman-teman. Pada saat itu posisinya, saya baru menerima LOE conditional dari university. Dan pada saat itu juga saya sudah melakukan komunikasi dengan supervisor. Tapi saya tahu dengan tidak memiliki LOE unconditional itu bisa jadi bargaining position saya itu akan sedikit berkurang. Saya kurang begitu meyakinkan dengan kondisi saya saat itu karena belum punya LOE unconditional. Yang saya lakukan itu saya bawa semua email, saya print semua email komunikasi saya dengan supervisor saya, kemudian juga bawa dokumen LOE conditional saya dan saya tunjukkan kepada interviewer. Effort saya aja untuk menunjukkan bahwa oke, walaupun saya belum mendapatkan LOE unconditional, tapi saya sudah memiliki supervisor yang sudah say yes, oke, saya mau jadi supervisor kamu, riset kamu sesuai dengan riset saya dan menarik, jadi oke, welcome to University of Birmingham. Dan kalau untuk LOE unconditional pada saat itu saya harus re-upload IELTS aja, jadi mungkin bukan sesuatu hal yang skala besar karena sebenarnya IELTS saya itu sudah memenuhi, jadi saya tinggal upload IELTS saya. Jadi intinya persiapan yang ketiga itu teman-teman walaupun tidak ditulis di persyaratan LPDP, tapi ada baiknya teman-teman membawa dokumen-dokumen yang relevan yang dapat mendukung posisi teman-teman pada saat interview LPDP nanti. Yang keempat, ini juga penting, teman-teman kalau bisa melakukan latihan interview atau melakukan mock interview. Melakukan simulasi interview ini teman-teman bisa lakukan dengan mentor teman-teman, dengan teman juga, atau dengan awardee LPDP yang sudah keterima LPDP sebelumnya, biar merasakan vibes-nya gimana sih sebenarnya proses interview, kurang lebih seperti apa. Jadi teman-teman udah ada persiapan, gambaran, gugupnya seperti apa, cara jawabnya seperti apa, dan nanti setelah interview juga akan dilakukan evaluasi bersama. Jadi kalau bisa teman-teman melakukan mock interview ya, biar bisa ada evaluasi bagaimana cara komunikasinya, bagaimana pembawaan dirinya.
Dan terkait mock interview ini, buat teman-teman yang mau latihan interview atau mock interview, simulasi interview LPDP dengan saya, boleh banget kalau saya ada waktu free, nanti kita bisa atur schedule-nya, teman-teman bisa email saya di sini ya, nanti saya kasih di description box, dan free, tenang aja free, saya nggak akan minta bayaran apapun, saya seneng banget kalau misalkan saya bisa sharing sama teman-teman gimana pengalaman interview saya, kemudian latihan interview dengan teman-teman, karena saya juga sudah banyak beberapa kali melakukan mock interview dengan calon-calon penerima LPDP lainnya. Jadi feel free ya untuk kabarin saya kalau saya ada waktu, pasti bersedia banget untuk melakukan interview dengan teman-teman. Oke, jadi tadi beberapa tips untuk bisa sukses wawancara LPDP part 2. Saya harap informasi yang saya sampaikan saat ini, pengalaman yang saya sharing ke teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman, dapat membantu teman-teman untuk bisa lolos seleksi beasiswa LPDP ya. Pokoknya teman-teman semangat, good luck, saya doakan lancar semua proses persiapan LPDP-nya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.